Azhar Hulaimi MA, kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Marilah kita selalu memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan sedikit mengenal, emang nggak terlalu banyak, karena waktunya juga cuma 1 jam ya. Namun mungkin akan disampaikan sekedar wawasan umum tentang bagaimana memahami baik Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, jadi saya share sebuah slide, insyaallah. Nah ini semangat kita dengan Al-Quran, semangat kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah ini sangat baik, saya kira suatu gerakan yang betul-betul membahagiakan ya. Di zaman sekarang banyak orang membuat rumah Quran, membuat sanggar Quran, membuat tahfidz Quran, banyak sekali. Alhamdulillah Al-Quran. Nah, namun di sisi lain kita perlu menyempurnakan, yaitu bagaimana kita memahami Al-Quran. Saya beri judul fikih nusus sebetulnya, memahami Al-Quran dan hadis. Sebagai mukadimah saja, ini sering saya sampaikan ketika mengajar usul fikih. Sekedar mukadimah, apakah dalam Quran dan Sunnah ada satu ayat, ada satu hadis yang berbunyi syarat jual beli misalkan. Apakah dalam Quran dan Sunnah ada teks yang berbunyi bahwa sebab emas, ilat emas adalah alat tukar resmi? Atau adakah dalam Quran dan Sunnah satu makna kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba? Setiap pinjaman mendatangkan manfaat maka itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, di situ hadisnya dhaif, tapi masalahnya berarti tidak ada hadisnya. Karena dhaif hadisnya. Nah, sekarang apakah ada syarat jual beli? Ada. Ilat jual beli emas ada. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba ada. Permasalahannya apakah ada dalam Quran? Jangan dulu terjebak. Kenapa? Karena walaupun tidak ada, tapi yang ada adalah, ini penting, teks yang difahami bahwa syarat jual beli. Teks yang difahami bahwa ilat emas benda riba adalah alat tukar resmi. Teks yang difahami bahwa setiap manfaat dari pinjam adalah riba. Jadi yang ada adalah teks yang difahami. Kenapa? Nah, ini permasalahannya. Karena ayat Quran dan Sunnah itu bukan langsung buku fikih, bukan langsung buku misalkan tentang katakanlah pensucian diri atau yang lain-lain, bukan. Quran dan Sunnah adalah satu teks, baik Quran dan Sunnah, yang perlu proses memahami. Maka pertanyaannya bagaimana cara memahami? Bagaimana cara memahami? Kenapa? Ketika kita benar memegang Quran, ketika kita benar memegang Sunnah, cara memahaminya harus benar.
Karena memegang Quran dan Sunnah caranya tidak benar menjadi masalah. Jadi slogan kita harus dikembangkan. Mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Mari kita pegang teguh Quran dan Sunnah dengan cara memahami seperti ulama memahami. Kenapa seperti ulama memahami? Karena Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mempunyai cara memahami baku. Jadi permasalahan kita bukan masalah Qur'annya, akan tetapi masalahnya cara memahami. Rasulullah SAW mewanti-wanti tentang 3 perusak pemahaman. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini, ilmu agama ini akan dibawa oleh setiap generasi, akan ada yang membawanya. Siapa mereka yang membawa dan melindunginya? Uduluh. Mereka yang bijak, mereka yang terpercaya dari setiap generasi. Mereka yang udul, terpercaya itu yunfuna anhu. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang yang satu, tahriful ghalin. Tahriful itu merubah makna yang dilakukan oleh mereka yang melampaui batas. Jadi tahriful ghalin, tahrif itu merubah makna. Jadi kalimat tahrif itu artinya merubah makna. Yang dilakukan siapa? Yang dilakukan oleh mereka yang melampaui batas dalam beragama. Jadi ada orang-orang yang melampaui batas dalam memahami agama. Terlalu ekstrim. Al-ghulu itu ekstrim. Al-ghulu itu artinya ekstrim. Berarti ada ancaman dalam memahami Quran, maknanya dirubah. Tahriful ghalin. Yang kedua, ta'wil jahilin. Takwil itu memahami atau menafsirkan orang-orang jahil. Kalau yang pertama maknanya dirubah. Kalau yang kedua penafsirannya yang salah. Yang ketiga ada orang-orang yang batil memasukkan pemahaman agama. Rasulullah sudah mewanti-wanti. Ini hadis disahihkan, hadis sahih ya. Jadi di hadapan kita ancaman yaitu salah memahami. Dalam hadis ini 3 kelompok. 1, tahriful ghalin. Ada orang melampaui batas dalam beragama sehingga memahami agama jadi salah. Di zaman Rasulullah ada. Di zaman Rasulullah ada orang datang ke Rasulullah mengatakan, Muhammad engkau adil dong. Subhanallah, Rasulullah dituduh tidak adil. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah biarkan saya penggal lehernya. Kata Rasul, jangan, nanti orang ini akan ada orang seperti ini di akhir zaman. Mereka baca Quran akan tetapi tidak memahami dengan baik. Ada dalam hadis disebutkan. Mereka ghulu, melampaui batas dalam beragama sehingga inginnya tuh keras. Agama, nah ini makna dirubah, tahrif itu dirubah. Dan ini terjadi. Yang kedua, takwil jahilin. Sekarang sering terjadi orang yang tidak paham agama, berbicara agama, menafsirkan sendiri tanpa menukil. Ini masalahnya. Kalau yang terbiasa katakanlah dengan dunia akademis, dia belajar secara khusus ilmu agama, dia akan berusaha menukil pendapat para ulama. Zaman sekarang sudah tidak menukil. Akhirnya pendapat fulan. Saya kira tidak tepat. Yang tepat adalah bukan pendapat Ustadz fulan. Ustadz fulan menukil dari Syafi'i. Ustadz fulan menukil dari Abu Hanifah. Ustadz fulan menukil dari Ibnu Katsir. Agar tidak terjadi penafsiran orang bodoh. Ya di Indonesia ilmu itu bukan berdasarkan karya tulis. Ilmu itu berdasarkan terkenal atau tidak.
Walaupun ilmunya nggak terlalu luas, tapi terkenal ya sudah. Maka kadang-kadang di Indonesia kalimat ulama itu menjadi mudah sekali. Nah, ta'wilul jahilin. Ta'wilul jahilin. Ya ketika corona, katakanlah ketika corona mulai pandemi mulai bergulir, waktu itu ada seorang mengatakan menurut hadis corona akan berakhir di bulan Mei. Ini hadisnya. Ternyata dia salah memahami. Bukti sampai sekarang masih jalan. Yang salah hadisnya atau pemahamannya? Pemahamannya yang salah. Ta'wilul jahilin. Yang ini kalau ini orang liberal yang ketiga. Yaitu apa? Orang liberal menginginkan Quran dan Sunnah, tapi cara memahaminya tergantung mereka. Orang liberal baca Quran dan Sunnah, kemudian hasilnya LGBT halal. Itu gimana ceritanya? Salahnya di mana? Bukan salah di Qur'annya, salah di cara memahami. Cara memahami salah melahirkan kesimpulan yang salah. Hadis ini sahih. Jadi ada 3 ancaman. Sekarang bagaimana cara memahami? Kenapa cara memahami? Karena Al-Quran itu yang jadi tujuan memahami. Lihat hadis dalam ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jadi jangan pergi perang ke semuanya. Ada sebagian yang enggak perang. Kenapa? Liyatafaqahu fiddin. Untuk menghafal atau untuk memahami? Untuk memahami. Liyatafaqahu fiddin. Waliyunziru qaumahum, agar memberi peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, kalau mereka kembali kepada yang belajar agama tadi, la'allahum yahdharun. Mudah-mudahan mereka hati-hati dalam hal menjalani kehidupan ini. Nah, liyatafaqahu, liyatafaqahu? Agar paham. Dalam hadis man yuridillah bi khairin yufaqihu. Jadi setelah menghafal, setelah kita kembali kepada Al-Quran, yang masalah berat bagi kita memahami. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Anas ma'adin, yang namanya manusia itu kualitasnya ya seperti logam, ma'adin. Ya kalau di zaman jahiliyah emas, ya zaman Islam juga emas. Kalau zaman jahiliyah cuman tembaga, ya tembaga juga. Gitu. Tapi kata Rasulullah, idza faqihu, kalau mereka faham. Orang cerdas sebelum Islam, masuk Islam cerdas juga, asalnya cerdas. Idza faqihu. Jadi Quran dan Sunnah itu ada salah satu tujuan kita mempelajarinya adalah memahami. Maka amal yang paling afdol adalah belajar Al-Quran. Man ta'allamal Qur'ana, ta'allamal Quran. Ta'allama di situ bukan belajar baca Quran saja. Ta'allama di situ bukan hafal Quran saja. Ta'allama di situ adalah di antara memahami. Ya tafaqqah. Setelah itu tuntutan dari memahami adalah mengamalkan. Memang kalau di tengah masyarakat seakan-akan sudah menjadi ahli Quran hanya dengan menghafal. Menghafal Quran, ahlul Quran nanti dulu. Itu tidak salah. Tapi tuntutan adalah liyatafaqahu fiddin. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, dalam ayat disebutkan wa qala ar-rasul rabbi inna qaumi ittakhadhu halqal qur'ana mahjura. Al-Qur'annya diambil tapi dicuekin. Maksudnya ya diambil, dihafal tapi tidak difahami. Bahkan dalam surah Al-Hadid disebutkan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Jadi ada kritikan, yaitu apa? Kenapa enggak faham? Oleh karena itu bagaimana agar faham dengan baik? Cara memahami harus benar. Cara memahami. Ya, memang saya secara pribadi sering sekali menjelaskan di mana-mana tentang jangan sampai salah memahami. Jangan sampai salah memahami.
Sedikit contoh saja, saya ingin memberikan contoh sedikit. Suatu hari saya meminta kepada ibu-ibu saya bilang ambil pulpen, ambil kertas. Tolong tuliskan amal soleh yang bisa membuat masuk surga. Saya kasih waktu 30 detik. Ternyata isinya itu hampir semua melakukan. Misalkan puasa, sholat, zakat. Pokoknya hal yang melakukan saya. Saya bilang subhanallah. Bukankah tidak melakukan haram juga amal soleh? Subhanallah. Bukankah berjuang memenangkan agama Allah adalah amal soleh? Gak seorang pun menulis hal tersebut. Padahal yang paling sering disebutkan, di antara yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran adalah memenangkan agama Allah. Tapi ketika ditanya, sebutkan amal soleh, gak disebutin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Gak disebut amal soleh. Gak disebut amal soleh gimana? Masalahnya memahaminya sangat terbatas. Akhirnya terimakallah. Liyatafaqahu fiddin. Bagaimana kita memahami. Nah, makanya kalau dalam ada namanya ilmu usul fikih. Ini khusus dalam fikih ya. Proses ijtihad fikih. Ada Quran, ada sunnah. Sebagai bahan baku menggunakan ilmu usul fikih. Menghasilkan sebuah fikih. Jadi hasil memahami namanya fikih produk. Jadi memahami itu memakai ilmu. Kalau dalam fikih ada ilmu baku yang dipahami oleh para ulama disebut usul fikih. Disebut usul fikih. Kenapa? Karena usul fikih diantaranya pembahasannya adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan bahasa Arab yang dijadikan kaidah usul fikih dalam proses memahami, dan itu sudah ada sejak zaman dulu. Kenapa sudah ada sejak zaman dulu? Karena para sahabat memahami Quran juga memakai ilmu ini. Bedanya di zaman sahabat belum dibuatkan menjadi sebuah buku, di zaman Syafi'i baru dijadikan sebuah buku, disebut at-tadwin atau dibukukan. Jadi permasalahan kita adalah bagaimana cara memahami seperti ulama memahami. Siapa para ulama? Jelas Umar, Utsman, Ali, semua para ulama mujtahidun. Kemudian yang terkenal siapa? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Jadi ada cara yang khusus dalam memahami. Nah, ada istilah fikih nusus. Apa itu fikih nusus? Cara memahami. Fikih nusus adalah memahami nas. Nas itu teks, baik Quran atau hadis, baik Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW secara benar menurut kaidah-kaidah baku. Menurut kaidah-kaidah baku. Yang dari dulu juga sudah ada. Sejak zaman Rasulullah sudah ada. Baru dibukukan di zaman Imam Syafi'i. Jadi ini ada kaidah-kaidah baku. Nanti kita ambil contoh-contohnya. Jadi rahimakumullah, salah satunya bahwa cara memahami itu tidak selamanya tersurat. Saya bagi berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, cara memahami ada dua, secara tersurat dan secara tersirat. Secara tersurat disebut nason, secara tersirat dalalatan. Bagaimana secara tersurat? Memahami berdasarkan susunan katanya, berdasarkan huruf-huruf yang membangun dari sebuah kata. Contoh mana tersurat? Saya kasih ilustrasi dalam bahasa Indonesia. Misalkan gini. Ada mana tersurat ya, misalkan gini. Kelas bersih. Seorang guru mengatakan ke muridnya, kelas ini sangat bersih. Alhamdulillah, bersih memang. Dilihat memang bersih gitu. Namun kalau seorang guru berkata kepada muridnya di kelas dan mengatakan
kelas ini kotor. Mana tersuratnya kelas kotor. Tapi saya yakin para murid tidak akan memahami kelas kotor kalau kenyataannya kelas kotor. Kata gurunya kelas kotor, murid pasti tahu maksud gurunya ambil sapu, bersihkan. Namanya makna tersirat, bukan tersurat. Tersuratnya kelas kotor, tersiratnya bersihin untuk kelas gitu. Nah, dalam Quran banyak juga yang seperti ini. Banyak. Jadi Allah katakanlah Allah mengkisahkan tentang siapa? Ashabul Kahfi misalkan. Tersuratnya Ashabul Kahfi lari kemana? Ke gua. Mana tersiratnya? Kita kan bisa memahami dengan apa? Dengan makna tersirat. Berarti dari kisah Ashabul Kahfi mana tersirat kita bisa memahami apa? Berarti karakter yang tidak beriman itu bukan berhenti setelah tidak beriman dan tidak beriman. Tapi karakter yang tidak beriman itu kalau tidak beriman tidak rela ada orang beriman gitu. Dalam apa Ashabul Kahfi tersirat. Buktinya iya ya. Apa sih kesalahan orang Ashabul Kahfi sampai diuber-uber dan sampai lari ke gua? Masalahnya mereka yang tidak beriman tidak rela ada orang yang bertauhid. Kesalahannya karena bertauhid. Mana tersirat. Secara kisah ya memang seperti itu. Tapi kita bisa memahami dengan tersirat lebih dalam lagi. Jadi banyak sekali makna yang bisa kita gali. Bukan hanya tersurat saja tapi tersirat. Contoh, memahami, ini sedikit memahami masa tersurat dan tersirat. Dalam Al-Quran, surah apa namanya? Ada al-munafiquna wal munafiqat, ba'dhuhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik satu sama lain kerjasama menyuruh al-munkar dan mencegah al-ma'ruf. Loh, gimana ceritanya? Ayat itu secara tersurat munafik laki perempuan kerjasama menyuruh mungkar melarang al-ma'ruf. Surah Taubah 67 ya. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang bisa dipahami secara tersirat? Berarti kalau kafir dengan kafir lebih parah lagi. Kenapa? Munafik kayak begitu apalagi kafir dengan kafir. Berarti kan? Berarti orang mukmin harus kerjasama satu sama lain agar bisa mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Kalau mukmin tidak memahami bahaya orang munafik ketika memegang kendali kekuasaan. Orang munafik kalau memegang kendali kekuasaan, mereka akan apa? Memerintahkan al-munkar dan mencegah al-ma'ruf. Apa yang bisa difahami? Berarti tolong yang mukmin jangan pernah memberikan kesempatan kepada yang tidak beriman untuk memegang kendali kekuasaan. Karena kalau tidak beriman, bahkan kalau munafik saja, bukan kafir, menyuruhnya mungkar dan menyuruh mungkar mencegah ma'ruf. Apalagi orang yang tidak beriman. Apalagi kalau begitu jangan pernah diam dalam berhadapan dengan al-munkar. Karena ayat itu mengatakan apa? Memang tersuratnya munafik dan munafikot, tapi tersiratnya berarti kita tidak boleh dong menyerahkan kekuasaan kepada mereka. Iya. Apakah ada ayat tentang politik dalam Quran? Secara tersurat tidak ada. Karena kalimat siasah tidak ada. Tapi secara tersirat ada. Makanya memahami itu harus tersirat. Tidak sekedar tersurat. Siapa yang mengatakan? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ini dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i mengatakan fa inna man adraka ilma ahkamillah fi kitabihi nassan wastidlalan secara tersurat dan tersirat.
wa waffaqahullahu lil qaul wal amal bima ulima minhu fasa bil fadilah. Jadi ada tersurat dan tersirat. Imam Nawawi sama, nason wastimbaton. Nason itu tersurat, istimbaton itu tersurat, nason tersirat. Jadi tidak bisa hanya memahami tersurat saja. Contoh, emang ada Rasulullah menyuruh membaca Shadaqallahul Azim setelah sholat, setelah membaca Quran? Nggak ada. Padahal disebutkan kul Shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Secara tersirat ada, tersurat tidak ada. Misalkan kita tadi, adakah ayat atau hadis yang menyuruh kita membaca ayat Quran sebelum acara? Nggak ada. Tersurat atau tersirat? Tersurat. Tersirat ada. Maksudnya tersirat, lihat. Dalam hadis disebutkan sesuatu yang mempunyai sesuatu yang penting, kulu amrin dzibalin yang penting, tidak dimulai dengan bismillah, maka hal tersebut terputus dari rahmat. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud bukan bismillah, yang dimaksud berzikir. Maka kalau acara tidak dimulai dengan berzikir, terputus dari rahmah. Kalau begitu, bagaimana kita memulai acara dengan membaca Al-Quran? Ya kan dalam hadis disebutkan. Tersurat atau tersirat? Tersirat. Kalau tersurat memang tidak ada, tapi tersirat ada. Makanya boleh kita menentukan hukum, boleh kita memahami Al-Quran secara tersirat, bukan hanya secara tersurat saja. Eksplisit implisit lah. Jadi tidak selamanya implisit, tidak selamanya tersurat, harus ada yang namanya tersirat. Dan ini menambah luas pemahaman kita tentang al-Islam melalui Quran dan melalui as-sunnah. Lihat, wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Allah mengatakan persiapan kalian syaratnya harus membuat musuh takut. Pertama, apa yang difahami secara tersirat? Yang namanya musuh itu ada. Jangan diem doang. Musuh itu ada. Apa makna tersirat dari ayat ini? Berarti persiapan itu harus sampai musuh takut. Makanya kalau dulu persiapannya latihan panah, sekarang bukan latihan panah lagi. Karena kalau latihan panah zaman sekarang kalah. Nggak ada musuh yang takut kalau kita latihan panah. Kalau kita latihannya rudal, nah baru ada yang takut. Makanya yang namanya memahami itu menjadi penting. Jangan sampai dulu Rasulullah panah, sekarang panah juga. Lihat, kan tujuannya supaya musuh takut. Kita latihan panah 1000 orang melawan musuh yang 5 orang pakai tank panser. Nggak akan menang kita. Menang yang 5 orang pakai tank panser. Berarti yang namanya persiapan adalah kuasai teknologi militer. Tersurat atau tersirat? Tersirat. Maka jangan sampai terpaku dengan tersurat saja. Apalagi tidak memahami lebih dalam tentang syariat. Berbahaya. Contoh gini. Saya memberi sedikit masalah tersurat tersirat. Ada hadis menyebutkan tadawu kata Rasulullah. Berobatlah. Berobatlah. Apa yang menarik berobatlah? Secara tersurat Rasulullah menyuruh berobat. Secara tersirat Rasulullah menyuruh harus ada dokter. Yang kedua, kata Rasulullah, Allah tidak menjadikan penyakit kecuali dijadikan bersamanya obat. Dikulidain dawa. Ada penyakit, ada obat. Berarti dia tersirat, berarti harus ada orang ahli untuk menemukan obat-obat tersebut. Berarti farmasi itu sunnah. Berarti luas sekali dengan makna tersirat. Maka jangan sampai maknanya tersurat. Rasulullah bekam, sekarang bekam juga tersurat. Tapi kalau tersirat, Rasulullah zamannya, teknologi zamannya adalah bekam. Sekarang
lebih lagi, ya sudah. Teknologi apapun yang bisa mewujudkan sehat, bagian dari sunnah. Secara tidak tersurat saja harus tersirat. Berbekam sunnah, ada yang nanya, berbekam sunnah, sunnah. Rasulullah melakukannya. Abu Jahal melakukan sunnah dong, karena Abu Jahal juga berbekam. Yang terserah yang jelas, hadirin jangan terpaku dengan tersirat saja, tersurat saja, harus tersirat juga. Banyak sekali saya kira dalam masalah ini. Dan tidak bisa hanya sekedar apa? Huruf tersurat saja. Nggak bisa. Apa itu tersurat? Hanya memahami susunan hurufnya saja. Apa tersirat? Memahami lebih dalam dari hanya sekedar susunan huruf. Makanya, misalkan, jadi ada namanya isyaratun nas. Apa sih? Ya nggak sekedar apa yang diberi kita akan tertulis, tapi oh kalau begitu, oh kalau begitu, oh kalau begitu. Secara tersirat, bukan tersurat. Biasanya kita memahami itu hanya tersurat saja. Lupa dengan tersirat. Lupa. Nah, ya kalau tersurat, misalkan perintah. Oke. Ini ada yang backsound ya. Nah, jadi namakullah, saya ingin lewat masalah tersurat. Ya tersurat, karena sebagian besar kita memahami itu tersurat. Kita lupa yang namanya tersirat. Kalau ada backsound atau gimana? Nah, sudah tidak ada? Oh, masih ada. Oh, suara saya mantul ini. Nah, kita lihat makna tersirat. Karena tersurat sudah sering. Saya ingin ingatkan masalah tersirat. Masalah tersirat. Halo? Ya, sebentar Ustaz. Antum tuh backsound. Nah, lihat ini tersurat. Maksudnya adalah tolong dalam memahami, jangan sekedar Quran bilang, misalkan tadi, Al-Quran mengatakan berobatlah, berarti berobat. Enggak, ada yang lebih luas lagi. Ada yang lebih luas lagi. Contoh ini, lihat mana tersirat. Kalimat isyaratun nasr kalau begitu. Oh kalau begitu, apakah ada perintah mendirikan pesantren? Tidak ada. Tersurat? Tidak ada. Tersirat? Ada. Apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, tanya orang ngerti agama kalau kalian tidak ngerti. Maksudnya, kalau begitu harus ada orang ngerti. Kalau begitu harus bikin lembaga supaya bikin orang ngerti. Kalau begitu bikin pesantren. Jadi dengan kalimat isyaratun nas, yang namanya ayatnya menjadi luas maknanya. Tidak hanya sekedar hurufnya apa, tulisannya apa, selesai. Enggak begitu. Luas maknanya. Lihat hadis ini, ayat ini. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, hamalat ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamlu faisulu salasun sahra. Hamil dan menyusui 30 bulan. Difahami dari ayat ini, masa paling sedikit dari kehamilan 6 bulan. Gimana? Bukan tersirat, tersurat. Di sini nggak ada 6 bulan, hamil 6 bulan nggak ada. Akan tetapi di ayat lain mengatakan menyusui 24 bulan. Di ayat ini apa? Menghamil dan menyusui 30 bulan. 30 dikali 24 sama 6. Oh kalau begitu
masa paling pendek dalam hal kehamilan adalah 6 bulan. Tersurat apa tersirat? Tersirat. Jadi tidak sekedar tersurat. Gitu. Harus ada tersirat. Saya pernah ditanya, apa hukumnya kepemimpinan perempuan? Saya bilang kalau begitu apa maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah tentang Ratu Bilqis? Adil, adil, sejahtera, sejahtera. Maksudnya hanya satu saja yang tidak sejahtera, yaitu apa? Mereka menyembah matahari gitu. Terus dilarang atau tidak? Silahkan saja. Makanya perempuan boleh memimpin dalam batasannya gitu. Nah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum min ba'din ba'duhum awliya'u min ba'd. Satu sama lain. Aulia berarti satu sama lain bisa saling memilih. Tersirat bukan tersurat. Juga ini agak terlalu ini. Ini coba masa tersirat. Ada pertanyaan, boleh nggak orang gini? Ada orang junub harus mandi besar. Ketika bulan Ramadan pas adzan subuh masih junub, sah nggak sholat puasanya? Pas subuh di bulan Ramadan harus mandi subuh. Pas adzan subuh dia belum mandi, sah nggak puasanya? Sah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum." Kalian dibolehkan berhubungan suami istri di malam hari. Apa hubungannya ayat ini dengan mandi junub? Lihat, Allah membolehkan suami istri berhubungan di malam hari bulan Ramadan. Malam hari bulan Ramadan itu berakhir pas adzan subuh. Berarti ketika hubungan suami istri berakhir 5 menit sebelum adzan subuh dan belum sempat mandi dan kebawa ke waktu setelah subuh, kalau begitu berdasarkan ayat ini dibolehkan mandinya setelah adzan. Kenapa? Ya kan kalau dibolehkan di malam harinya berakhir waktu adzan subuh, berarti dibolehkan. Oh kalau begitu dibolehkan mandi setelah subuh. Kenapa? Ya kan hubungan suami istrinya masih boleh sebelum subuh walaupun 2 menit gitu. Kok makanya yang memahami secara tersirat itu jauh sekali. Membutuhkan kedalaman makna, kedalaman pemahaman seseorang. Banyak sebetulnya. Atau contoh juga Dalalatun Nas sekarang. Apalagi ada nggak larangan memukul orang tua dalam Quran? Tersurat nggak ada. Tersirat ada. Allah berfirman wala tanharhuma, jangan menghardik. Wala taqul lahuma uffin. Fala taqul lahuma uffin. Nggak boleh. Wala tanharhuma, menghardik nggak boleh. Nggak ada memukul, ya menghardik aja nggak boleh, apalagi memukul. Gitu. Jadi kalimat apalagi itu ada kuncinya, apalagi disebut dalalatun nusus atau disebut mafhumul muwafaqah. Apalagi. Contoh, dalam hadis disebutkan Rasulullah mengatakan larilah dari orang yang kena penyakit lepra seperti kalian lari dari singa. Penyakit lepra. Oh, maksudnya bukan penyakit lepra, tapi penyakit menular. Kenapa? Dalalatun nas. Dalalatun nas. Yaitu apa? Yang dimaksud apa? Seperti ayat ini. Yang dimaksud menyakiti. Maka setiap perbuatan menyakiti orang tua, baik memukul, bilang ataupun menghardik, nggak boleh. Tadi, seluruh penyakit yang menular, hindari. Apalagi yang mewabah, hindari. Kan hadisnya itu al-mazdum. Yaitu orang kena penyakit lepra. Yang dimaksud bukan penyakit lepra, tapi penyakit menular. Secara apa? Dalalatun nusus. Dengan kaidah apalagi atau apa bukan. Jadi yang diambil adalah makna umumnya. Seperti hadis ini, ayat ini makna umumnya apa?
Menyakiti, seluruh menyakiti boleh. Haram dilakukan. Seluruh tindakan menyakiti orang tua haram dilakukan. Tadi lepra, kan dalam hadis lepra, betul dalam hadis lepra. Tapi yang dimaksud maknanya adalah bukan lepra, penyakit menular. Maka seluruh penyakit menular harus dihindari. Termasuk nanti namanya vaksin. Dalalatun nusus. Dalalatun nusus. Jadi yang dipahami bukan katanya, tapi maksud di balik kata. Makanya kenapa ada zakat profesi? Petani aja wajib, apalagi profesi, apalagi gitu. Nah, jadi memahami tidak hanya tersurat saja, tapi harus tersirat juga. Ini iktida'un nus. Ini saya kira jarang kita lewat ini. Ada juga yang namanya, ini sederhana kok gitu. Fas'al qaryah. Oh, nggak mungkin. Negeri ditanya, yang maksudnya penduduk negeri. Ya. Jadi harus ada penambahan kata. Kan was'al qaryah. Kalau qaryah ditanya, masa desa atau negeri ditanya, oh maksudnya apa? Penduduk negeri tersebut. Harus ditambah. Nah ini juga mafhumul mukhalafah. Apa mafhumul mukhalafah? Makna terbalik. Maksudnya, lihat. Selain staf dilarang masuk. Maksudnya staf boleh masuk gitu kan. Mafhumul mukhalafah. Apa mafhumul mukhalafah? Dibalik maknanya. Dibalik maknanya. Kambing yang digembala wajib zakat. Kambing yang tidak digembala nggak wajib zakat. Gitu. Mafhumul mukhalafah dipahami terbaliknya. Kita lewat ini. Ini catatan penting. Pemahaman seseorang terhadap ayat tidak bisa disebut ayat. Pemahaman seseorang terhadap hadis tidak disebut hadis. Saya sering tanya, kan menurut hadis atau menurut Ustadz Antum tentang hadis. Yang bahaya pendapat Ustadz Antum jadi hadis. Yang bahaya pendapat Ustadz Antum tentang ayat jadi hadis. Ini Al-Quran. Pendapat Ustadznya. Tidak bisa jadi Quran. Kalau tidak terjadi kesepakatan. Apakah mungkin dalam memahami ayat berbeda? Mungkin. Wala taqrabus shalah. Jangan dekat sholat. Artinya jangan dekat tempat sholat atau jangan dekat sholat. Kalau jangan dekat sholat berarti orang haid boleh di masjid. Kalau jangan dekat-dekat tempat sholat berarti orang haid nggak boleh di masjid. Wa idza darabtum. Ayat Quran. Jadi mungkin terjadi beda pendapat dalam memahami. Kalau kalian melakukan safar. Alasan kosor, jamak kosor. Karena safar atau karena takut. Kata Utsman bin Affan karena takut. Karena Ibnu Mas'ud karena safar. Akhirnya beda pendapat. Kembali pemahaman sahabat pun ada beda pendapat. Nah, jadi dari makulah yang menarik sekali lagi tadi, kalau mau memahami tidak boleh serampangan, harus ada aturannya. Di antaranya tidak hanya sekedar tersurat saja, harus ada tersirat. Kalimat tersurat juga tidak semua, tidak serampangan juga. Ada aturannya. Apakah perintah ini bermakna wajib atau bermakna sunnah? Ada aturannya. Apakah larangan bermakna wajib atau sunnah, haram atau makruh? Ada larangannya gitu. Maka tadi saya mengatakan kita kalau seandainya tidak memahami atau memakai cara pemahaman yang tidak tepat, yang musibahnya ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang ancaman dari 3 kelompok, yaitu apa? Tahriful ghalin. Orang melampaui batas tanpa memakai aturan yang jelas, kemudian memahami Al-Quran dan Sunnah, bahaya. Ini tahriful ghalin bahaya. Takwilul jahilin, orang yang kapasitas ilmunya belum siap, tapi sudah berpendapat. Ini banyak di Indonesia.
Menurut Ustadz Fulan, saya bilang Ustadz nggak usah berpendapat. Ustadz itu nukil pendapat lah. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menurut Tobari dalam tafsirnya, menurut Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, itu oke. Menurut Taufik Hulaimi, wah itu bahaya itu. Yang ketiga siapa? Tadi orang batil. Siapa? Musda Mulia. Musda Mulia itu orang UIN Jakarta mengatakan LGBT halal. Oh, gimana ceritanya? Berdasarkan ayat Quran. Loh, gimana ayat Quran bisa menghalalkan LGBT? Lihat, dia bilang gini. Zuyyina linnas. Anas, laki dan perempuan kan? Hubbu syahawat minan nisa. Berarti menurut ayat ini, laki-laki senang syahwat dari sisi syahwat, senang perempuan, dan perempuan dari sisi syahwat senang perempuan. Karena anas laki dan perempuan. Berarti menurut ayat ini, lesbi itu dibolehkan. Makanya ada pemalsuan orang-orang batin. Pemalsuan orang-orang batin. Dan kita harus hati-hati. Jadi bagaimana memahami, ini juga menjadi masalah. Bagaimana memahami. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, tadi bagaimana cara memahami. Jangan sampai kita terjebak ke dalam 3 hal ini. Itu apa? Tahriful ghalin, ta'wilul jahilin, intihalul mubtilin. Saya gini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap ada pertanyaan yang bisa mempertajam apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Barakallahu li walakum. Silakan kalau ada pertanyaan bisa diajukan pertanyaan. Silakan. Ya, silahkan untuk para jamaah yang ingin bertanya bisa di chat room atau raise hand atau langsung bertanya. Tafadhol untuk para jamaah yang ingin bertanya mengenai materi pada kajian hari ini. Nah, silakan Pak Ikhwan. Saya yakin ini memang materi berat, ya, tapi saya juga harus menyampaikan. Jangan sampai terpaku tersurat saja. Saya kira itu juga bermasalah. Banyak sekali permasalahan kita hanya tersurat saja. Contoh masalah Maulid Nabi itu karena tersurat, nggak mau tersirat. Apakah Rasul merayakan Maulid Nabi? Ya tidak. Apakah ada dalil Maulid Nabi? Ada. Mau tersurat atau tersirat? Tersurat tidak ada, tersirat ada. Apa dalilnya? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingat dalam surat Ibrahim kan wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Kelahiran Nabi nikmat gak? Nikmat. Buktinya Abu Lahab saja diringankan azabnya karena pernah gembira Nabi lahir. Terus kalau kita gembira dan beriman, apalagi kan begitu. Jadi ada makna-makna tersirat. Dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah, kelahiran nikmat Allah. Kalau begitu, ya boleh dong memperingati Maulid Nabi gitu. Jadi permasalahan sering sekali karena hanya tersurat saja, tidak tersirat. Termasuk berpolitik. Apakah ada dalam Quran berpolitik? Ya ada. Tersurat apa tersirat? Tersirat. Gitu. Nah, silakan. Nah, vaksin corona secara tersurat ada. Secara tersirat ada. Kaidah secara tersurat juga ada. Jadi salah satu dalil yang dipakai dalam fikih adalah kaidah fikih. Kaidah fikih mengatakan ad-darar yuzal. Berdasarkan hadis la darar wala dirar. Seluruh kemungkinan bahaya dicegah. Bagaimana dengan vaksin corona? Vaksin corona termasuk pencegahan dengan syarat. Nah, syaratnya ini. 1, kalau tidak divaksin bahaya. 2, vaksinnya halal. 3, efektivitas vaksinnya di atas adzan ar-rajih, yaitu mendekati pasti. 4, tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar ketika divaksin. Kalau 4 terlaksana, maka sangat dianjurkan untuk vaksin. Kalau ada satu syarat tidak terlalu wujud atau tidak terpenuhi, hanya boleh. Contoh, vaksinnya hanya sampai 65,3% derajat keberhasilannya. Nah itu hanya sampai derajat boleh.
bagaimana tersiratnya tadi, tersiratnya. Hadis mengatakan firra minal majzum, al-majzum itu yang terkena lepra. Berarti hadis ini hanya untuk penyakit lepra? Bukan. Hadis ini difahami maknanya. Al-murad, maksud dari hadis adalah penyakit menular. Kalau begitu, corona penyakit menular, maka lakukan apa? Pencegahan, menghindari penyakit menular tersebut. Jadi yang dihindari itu terpapar corona, bukan kematiannya. Karena corona kan ada yang mati, ada yang enggak gitu. Gitu ya. Ada tersirat. Yaitu apa? Memahami makna di balik kata gitu. Disebut mafhumul muwafaqah. Nah. Baik, silakan Ustaz Ikhwan tadi ingin bertanya. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair nih atas penjelasannya, subhanallah ya. Sangat mencerahkan. Yang mau Anda tanyakan gini, Ustaz. Untuk bisa memahami yang tersirat gitu, apakah ada kriterianya gitu untuk seseorang, Ustaz? Atau siapapun bisa, boleh untuk memahami yang tersirat gitu, Ustaz? Syukran. Nah, Assalamualaikum. Gini, untuk memahami tersirat memang tidak sembarangan. Maka saya tidak menganjurkan ustadz berpendapat. Ustadz, siapa sih ustadz harus berpendapat? Saya secara pribadi sering menukil. Tadi saya nukil loh Imam Syafi'i dari siapa namanya? Dari Imam Nawawi. Musibah kita ustadz berpendapat. Musibah kita. Maka kadang-kadang ustadz tolong, kita itu baru ustadz sajalah. Ulama juga enggak gitu. Dan di Indonesia enggak ada ulama. Di Indonesia itu yang ada disebut ulama ada, tapi ulamanya enggak ada gitu. Karena ulama kalau dalam fikih itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad yang begitu-begitu. Nah, sekarang siapa yang bisa memahami tersirat? Orang yang tersirat, orang yang bisa menguasai bahasa Arab dengan baik, itu baru ada rasa tersiratnya. Kita ini baca syair Arab aja udah kagak ngerti gitu kan. Kita nggak ada alatnya, makanya kita sebagai yang katakanlah pengemban risalah dakwah itu menukil. Coba saya ingin Imam Syafi'i sebelum menjadi faqih dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia belajar bahasa Arab, seluruh ilmu dikuasai, dia belajar balaghah semuanya, baru ada muncul makna tersirat. Gitu. Maka saya sekarang secara pribadi kalau mau beli katakanlah ketika mau membuat masalah vaksin. Saya rujuk dulu pendapat para ulama tentang ini, termasuk Dr. Qardawi. Saya rujuk dulu, oh begini. Nah, peran kita yang para ustadz itu hanya menyimpalkan, membuat masalah jadi simpel. Gitu. Walaupun kita membacanya berhari-hari, tapi kita sajikannya ya sebentar. Kenapa? Yang namanya guru itu hanya berfungsi satu, memudahkan. At-taisir, mudahkan masalah. Maksudnya kalau orang lain susah memahaminya, kita mudah memahamkannya. Gitu. Jadi yang bisa melakukan makna tersirat itu bukan sembarangan memang. Perangkat kita tidak cukup. Gitu. Maka kita hendaknya apa? Menukil. Jadi menurut pendapat ini kan gitu. Paling tidak ulama-ulama yang memang kalibernya bisa di. Nah, permasalahannya adalah tadi ada pertanyaan di ini masalah az-zahiriyah. Zahiriyah itu maknanya apa? Perintah wajib, larangan haram. Daud zahiri pun nggak begitu-gitu amat. Gitu. Madhab zahiri itu sebetulnya ada alasannya juga. Ada alasannya juga. Nah, apakah bisa disandingkan dengan madhab 4? Sebetulnya di Indonesia madhab Daud zahiri tidak dipakai. Yang lebih dipakai adalah madhab yang 4. Tapi yang menarik nih kejujuran madhab zahiri. Madhab zahiri yang sering hanya memakai hadis tersurat-tersurat saja. Tapi saya kira madhab zahiri memakai tersirat juga. Namun dari sisi lain. Contoh gini. Madhab zahiri tidak memakai kias. Tapi memakai mafhumul muwafaqah. Sama aja itu. Ya. Madhab zahiri tidak pakai sadu dharra'i. Tapi memakai ta'awanu alal ismil wal udwan. Sama kalau begitu. Jadi ada ikhtilaf lafzi. Sebutnya bukan ikhtilaf yang madmun. Nah, permasalahannya Daud zahiri jujur. Ketika berbicara tentang musik, dia bilang, nggak ada hadis mengharamkan musik katanya. Kenapa? Nggak ada katanya. Ayat nggak ada juga. Yang ada pemahaman.
Makanya tafsiran ulama Saudi tentang ayat yang dikatakan itu musik, itu pendapat mereka yang bukan Quran, bukan sunnah. Maka saya menyayangkan kalau sudah beda pendapat, ini sunnah. Kalau beda pendapat nggak mungkin ada pendapat Rasul. Nggak mungkin. Selama ada beda pendapat dan beda pendapat itu adalah yang mu'tabar, tidak boleh mengatakan ini pendapat Rasul. Kenapa? Pendapat ustadznya bukan pendapat Rasul. Pendapat Albani dalam tata cara sholat itu pendapat Albani bukan hadis. Jadi pemahaman Albani dalam masalah khilafiyah bukan hadis. Itu parah sekali. Apa hukumnya menganggap pendapat seseorang hadis? Waduh, itu mantap, kadzdzaba alaihi muta'ammidan bisa kena itu. Gitu. Nah, ini bisa jadi rame nih kalau diterusin. Baik Ustaz, itu ada di chat juga yang nanya, mungkin bertanya maksud dari hadis yang artinya ketika budak melahirkan majikannya dan ketika gembala mendirikan bangunan tinggi. Mungkin itu tanya maksudnya. Apa makna tersiratnya, Ustaz? Jadi memang apa makna tersuratnya sudah terlihat. Orang Saudi, orang Imarat yang dulu kerjaan cuma gembala bikin bangunan gitu. Makanya seperti itu. Makna tersuratnya terlihat kalau itu. Makna tersuratnya terlihat. Baik. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan tahlilan untuk orang yang wafat tidak contoh dari Rasul? Itu bagaimana, Ustaz? Oh, itu gampang banget dijawabnya, gampang banget. Gampang banget pertanyaannya. Emang nggak dilakukan Rasulullah bid'ah gitu. Sejak kapan tidak dilakukan Rasulullah bid'ah? Kita setuju sunnah, sangat setuju. Tapi tidak sunnah sama dengan bid'ah sejak kapan? Karena konsep tidak sunnah sama dengan bid'ah itu menjadi merusak segalanya gitu. Contoh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah setelah sholat sunnah. Oke, sunnah. Kalau saya tambah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sunnah enggak? Enggak sunnah. Bid'ah enggak? Enggak gitu. Ayo. Makanya tidak bisa tidak sunnah sama dengan bid'ah. Enggak ada. Teori mengatakan tidak sunnah sama dengan bid'ah itu enggak ada. Saya sering berkelakar begini. Kan ada mengatakan poligami sunnah. Oke. Kalau enggak poligami bid'ah. Kan repot ibu-ibu kalau begitu. Mau tidak sunnah bid'ah. Makanya dalam hal ini, sejak kapan tidak sunnah bid'ah? Tolong tanya, tidak sunnah bid'ah itu sejak kapan? Karena rusak semuanya kalau, contoh gini, ini tidak sunnah. Emang bid'ah kalau tidak sunnah? Teorinya di mana? Ada dalam usul fikih tidak sunnah nggak otomatis bid'ah. Makanya saya agak ada slide menulis tidak sunnah tidak otomatis bid'ah. Gitu. Dan subhanallah, orang Saudi sendiri melakukan yang tidak sunnah dan dianggap tidak bid'ah gitu loh. Ulama-ulamanya juga sama. Contoh tadi, baca Al-Quran sebelum acara. Tidak sunnah, emang tidak sunnah. Tapi secara tersirat ada. Kan disuruh berzikir kata Imam Nawawi. Maksudnya apa? Berzikir, bukan bismillah, bukan alhamdulillah. Maksudnya berzikir. Maka mulailah dengan berzikir. Maka mulailah dengan tilawah. Nggak ada masalah. Gitu ya. Insya Allah. Ini jangan sampai jadi judulnya bid'ah nih. Ya. Itu ada juga yang bertanya bagaimana Al-Quran sebagai bahan untuk introspeksi diri ketika membacanya lalu kita memaknai sendiri gitu. Ini gini, memaknai sendiri jangan. Karena akan menjatuh ke dalam kesalahan. Tapi cross silangkan dulu. Tanya dulu dalam kata saya kira di internet banyak sekali. Saya secara pribadi waktu itu bertanya secara pribadi ya, ini yakin dulu baru ibadah atau ibadah dulu baru yakin? Akhirnya saya baca ayat wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Berarti ibadah dulu baru yakin. Ternyata yakin di situ artinya meninggal, mati. Waduh. Waktu itu saya punya masalah. Ketika di Mesir, ini ibadah dulu baru yakin atau yakin dulu baru ibadah?
Ketika menemukan ayat, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, fa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Oh, berarti ibadah dulu. Nanti ada yakin. Pas dilihat yakin itu artinya kematian. Maka apalagi kalau kembalinya ke terjemah Depak. Waduh, terjemah Depak bisa bahaya itu. Saya melihat, wah ini salah terjemah. Wah ini salah terjemah. Contoh salah terjemah dalam terjemah Depak. Innal insana lafi khusrin. Manusia dalam keadaan merugi. Jauh artinya. Artinya apa coba? Seluruh manusia di neraka. Beda nggak artinya? Beda. Saya pernah mengajukan ke Dr. Didin. Waktu itu belum profesor. Saya bilang ini harus dikaji ulang terjemah Depak. Kenapa? Banyak arti yang jauh. Kalimat Rob diartikan Tuhan jadi ngaco. Tuhan itu disembah. Rob itu disembah dan mengatur. Isa disembah tapi tidak mengatur. Maka Isa tidak Rob. Patung disembah tapi tidak mengatur. Maka patung bukan Rob gitu. Maka saya kira Tuhan, kok Tuhan? Rob itu disembah dan mengatur. Apalagi terjemah Depak. Yang kadang-kadang kalau artinya merugikan diganti cepet-cepet gitu. Kemarin kan dari surat Maidah jadi diganti aulia. Itu. Nah, jadi sekali lagi kita ini perlu hati-hati dalam hal memahami. Kembalilah kepada para ulama, para ustadz tolong. Mari kita kembali kepada ulama. Sekarang kan gampang dicarinya di internet, gampang sekarang. Tinggal klik oke keluar semua gitu. Namun yang tidak boleh adalah apa tadi pendapat ustadznya jadi hadis. Ya bahaya lagi. Nah, silakan yang lain. Ini ada pertanyaan Ustadz, apakah mungkin Ustadz bisa memberikan referensi buku-buku yang mungkin cocok untuk yang belum bisa bahasa Arab untuk memahami Al-Quran? Sebetulnya kalau gitu gampang. Cari misalkan gini, kita ada namanya orang-orang tafsir. Saya kira yang memang bergelut dengan tafsir, baik dia alumni jurusan tafsir atau tidak. Jadi lihat, misalkan katakanlah kita di Jakarta ada Dr. Saiful Bahri. Nukilan-nukilan beliau dari mana? Ya kita ikuti berdasarkan nukilan-nukilan yang ada. Kalau yang tidak bisa berbahasa Arab, saya kira kembalilah kepada penulis-penulis yang memang terpercaya. Masalahnya kalau tidak terpercaya kita ragu-ragu. Jangan-jangan dari Syiah lagi gitu. Nah itu. Jadi secara umum lihat. Makan undur aman ta'khuduna hadzal-din. Dari mana kita ambil masalah ilmu ini. Orang ini terpercaya atau tidak. Di antaranya dia referensinya di mana. Gitu. Nah jadi saya tidak bisa merekomendasikan secara detail ya dalam hal ini. Cuman secara kriteria kita lihat. Nah tadi yang jadi masalah adalah jangan sampai memahaminya juga menjadi contoh gini. Saya dalam sebuah pengajian karena waktu itu diwajibkan hadir oleh institusi. Akhirnya saya hadir. Dia bilang masuk surga itu dengan baca Yasin katanya. Saya bilang orang ini ngaco. Kenapa? Nggak ada orang masuk surga dengan baca Yasin. Yang ada masuk surga dengan mengamalkan surat Yasin. Kenapa? Di ayat lain yang mengatakan apa? Wa qala Rasul Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Quran itu diambil tapi enggak diamalkan, dibaca tapi enggak diamalkan. Berarti yang menyelamatkan orang adalah bukan membaca Yasin, tapi mengamalkan Yasin. Di antaranya wa maliyala abudulladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Mengamalkannya yang menjadi menyelamatkannya itu. Oleh itu dari makhluk dalam hal ini kita juga perlu melihat kredibilitas siapa yang berbicara. Namanya ada pertanyaan, baca Al-Quran masih terbata-bata, yang di Allah nilai itu usaha kita. Walaupun terbata-bata tapi terus berusaha, usaha kita itu yang dinilai. Jangan disangka yang gede-gede itu yang membuat masuk surga. Gede tanpa ikhlas nggak masuk surga juga. Junaid pernah ditanya ketika Junaid meninggal. Ketemu temannya mimpi ketemu Junaid. Junaid apa yang bermanfaat? Ternyata rukai'atun minas shalah. Rakaat pendek yang di malam hari saya lakukan dengan ikhlas. Siapa tahu keseriusan kita terbata-bata. Walaupun terbata-bata tapi kita terus berusaha ikhlas. Itu bukan Allah nilai.
Maksudnya yang sudah pandai jangan merasa gurur. Yang belum jangan merasa putus asa. Putus asa dan gurur itu kerjaan setan. Gitu. Nah, saya pernah menulis karya terbesar setan di Indonesia ada lupa ada setan gitu. Sehingga semua agama benar. Ya kalau semua agama benar setan nganggur gitu loh. Itu kan diucapkan oleh siapa? Oleh seorang yang seakan-akan dia berbicara tentang agama. Allah berfirman, yang nggak usah sebut namanya lah. Inisial boleh dari Madura. Orang ini parah gitu, mengutip ayat tapi dengan pemahaman sendiri tanpa seorang pun berkata seperti itu. Allah tuh mempersilahkan supaya mau beribadah dengan Islam atau tidak silahkan. Saya bilang ini ngaco. Ini masalahnya cara memahami yang tidak benar. Kan ada makna sorry itu kafir di neraka, sorry. Inna dina indallah Islam, sorry. Kenapa nggak ayat itu yang diambil? Nah, silakan yang lain. Ada Ustaz nih, apakah sama dalil mengharamkan rokok dengan mengharamkan babi? Beda. Kalau mengharamkan babi namanya nasun sorihun. Nas itu nggak ada arti lain. Nas. Hurrimat alaikul maitatu wa damu lahmal khinzir. Ayo, walahmul khinzir. Jelas. Bagaimana mengharamkan rokok? Permasalahannya ada kaidah yang manfaatnya sedikit, bahaya banyak, diharamkan. Mayoritas ulama mengharamkan rokok. Mayoritas ulama mengharamkan rokok. Tapi secara dilalah jauh. Nah, ini saya ingin ingatkan. Haramnya babi itu sepakat, maka mukmin memakan babi melakukan maksiat karena haramnya sepakat. Mukmin merokok bukan pelaku maksiat karena merokok itu tidak sepakat haramnya. Kalau tidak sepakat haramnya bukan maksiat. Muhammad Waladado mengatakan, ini saya nukil juga Muhammad Waladado mengatakan begini. Yang namanya maksiat itu kalau sepakat haramnya. Yang namanya mungkar itu kalau sepakat haramnya. Minum khamr, mukmin minum khamr itu mungkar. Tapi kalau merokok amar ma'ruf. Karena nggak sepakat hukumnya. Dan yang merokok bukan pelaku maksiat. Jadi kalau antum melihat kiai merokok, ya kan dia punya pendapat, saya punya pendapat. Makanya ya kalau begitu sudahlah toleransi saja. Kan rokok haram bagi yang mengharamkan, bagi yang tidak mengharamkan tidak haram. Kenapa? Coba lihat. Apa sih rokok bahayanya? Bahaya, rokok itu membahayakan. Lebih banyak meninggal karena rokok atau lebih banyak meninggal karena penyakit gula? Penyakit gula berarti gula haram dong. Yang namanya haram tuh yang kontan atau yang berproses. Kalau yang berproses juga haram, gula haram loh. Makanya tidak mudah mengatakan rokok haram. Bagi yang membolehkan itu alasannya kuat juga. Maka kita juga, saya termasuk yang mengharamkan rokok. Dan dulu itu paling sebel yang namanya ngerokok. Tapi dipikir-pikir memang nggak bisa nyatu pendapat itu. Harus toleran. Maka saya mau, udahlah. Saya sangat menghormati pendapat kiai yang tidak ngerokok. Gitu ya. Insya Allah. Nah. Ada yang lain? Baik, syukran kepada Ustaz atas jawabannya. Ada teman-teman yang lain, mungkin tinggal satu lagi untuk bertanya. Ya. Silahkan raise hand kalau yang ingin bertanya. Satu Masya bertanya. Allah. Hari ini 72 peserta ya. Masya Allah. Ada yang lain? Ada yang lain? Coba lihat di chat. Tidak ada. Jadi. Oh ini ada satu set. Ada. Kenapa ada banyak pendakwah yang sering mengatakan atau menyimpulkan antara sunnah kenapa dibarengin dengan bid'ah gitu? Kenapa tidak dengan mubah atau mandub atau wajib gitu? Sunnah itu banyak artinya. Sunnah berarti hadis. Sunnah berarti tidak wajib tapi lebih baik dilakukan. Hukum dalam fikih. Sunnah berarti Rasulullah melakukan. Sunnah berarti Rasulullah menyuruh. Itu ada sunnah. Apa arti gerakan sunnah? Melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Itu silahkan.
Tapi ketahuilah, menurut Ibnu Taimiyah, nah saya nukil lagi nih. Menurut Ibnu Taimiyah yang namanya sunnah itu ada hukumnya. Apa? Yang namanya sunnah itu ada hukumnya. Gimana? Ya kan sunnah ada hukumnya, bid'ah ada hukumnya. Kalau sunnah ada hukumnya, bid'ah ada hukumnya, berarti tidak boleh tidak sunnah sama dengan bid'ah, tidak. Bid'ah dan sunnah itu ada hukumnya. Bid'ah dan sunnah ada hukumnya. Sebentar, saya akan perlihatkan kepada antum bagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan sunnah dan bid'ah ada hukumnya. Bukan kata saya. Kata siapa? Ibnu Taimiyah. Lihat. Saya share. Setiap aktivitas manusia ada hukumnya. Sunnah Rasulullah SAW pun ada hukumnya. Ini. Ibnu Taimiyah mengatakan, mencontoh apa yang Rasulullah lakukan SAW sebut ta'assi. Kita melakukan sebagaimana Rasulullah lakukan juga dengan alasan yang sama kenapa beliau melakukan. Kalau kita tahu melakukannya wajib, maka wajib bagi kita. Kalau kita tahu melakukannya sunnah, maka sunnah bagi kita. Kalau tahu kita Rasulullah melakukannya mubah, maka mubah bagi kita. Maka makan daging ayam itu sunnah, tapi mubah. Kalau mubah tidak berpahala, mau dimakan gak dimakan tidak berpahala. Maka saya membuat fikih ta'assi. Apa fikih ta'assi? Jangan salah memahami at-ta'assi. Ya? Ini berarti ada bukunya tuh, bahasa Arab. Bid'ah pun ada hukumnya. Siapa yang mengatakan bid'ah ada hukumnya? Ibnu Taimiyah. Sedangkan berjamaah secara terus-menerus dalam sholat duha, qiyam lail dan lainnya, maka tidak disyariatkan, bahkan bid'ah yang makruh. Bid'atun makruhatun. Di tempat lain Ibnu Taimiyah mengatakan menggabungkan beberapa riwayat dalam doa iftitah bukan sunnah bahkan bid'ah walaupun boleh. Bal bid'ah wa in kana jaisan. Jadi yang namanya bid'ah ada hukumnya. Maka pertanyaan fikih itu apakah sunnah? Jangan. Pertanyaan fikih itu apa hukumnya? Lebih lebih luas memahami, lebih bisa toleran gitu. Jadi katanya Ibnu Taimiyah itu pelopor salafi. Lah kenapa tidak kayak Ibnu Taimiyah dalam masalah bid'ah? Kenapa tidak Ibnu Taimiyah dalam masalah sunnah gitu? Gitu ya. Insya Allah. Barakallahu li wa lakum. Saya kira tinggal berapa menit lagi dari jam 11.30 karena memang waktunya sampai 11.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.